Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan channel kami Multi Jaya Sahabat Ternak. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, silahkan untuk rekan-rekan semua untuk like dan subscribe-nya di channel kami, dan ditunggu komentar-komentarnya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab kemandulan pada domba atau domba susah beranak, dengan kata lain domba majir. Faktor yang menyebabkan kemandulan terhadap indukan domba diantaranya yang pertama yaitu kurangnya nutrisi terhadap domba tersebut. Jadi nutrisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan domba kita. Jadi nutrisi itu didapatkan dari makanan domba yang dikonsumsinya. Jadi apabila kita beternak, kita harus memperhatikan pakan yang kita kasih biar domba tersebut bisa berkembang biak dengan bagus. Untuk faktor yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kemandulan pada domba atau faktor penyebab susahnya beranak pada domba, yaitu kurangnya ideal tubuh domba. Jadi domba yang kita pilih untuk breedingan itu tubuhnya harus yang ideal. Tubuh domba yang ideal untuk breedingan itu tubuhnya tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Itu tubuh domba yang ideal untuk breedingan. Jadi apabila terlalu kurus itu bisa susah untuk beranak, dan apabila terlalu gemuk juga itu juga bisa menyebabkan susah untuk beranak. Biasanya itu karena kebanyakan lemak lah, penumpukan lemak pada tubuhnya. Jadi apabila kalian akan memilih indukan untuk breedingan, kita memilih indukan yang postur tubuhnya sedang-sedang sajalah, tidak terlalu kurus dan juga tidak terlalu gemuk. Yang selanjutnya, faktor yang menyebabkan indukan domba susah beranak itu bisa disebabkan karena faktor kegagalan kelamin atau kelaminnya bermasalah lah. Ya intinya domba tersebut berpenyakit lah. Biasanya kan ada yang domba kayak kena penyakit mastitis, kayak payudaranya suka mengeras, itu kurang baik gitu untuk breedingan. Yang selanjutnya, faktor yang menyebabkan indukan domba susah beranak atau kemandulan itu faktor genetik atau faktor keturunan. Faktor keturunan itu sangat berpengaruh terhadap kemandulan, karena biasanya apabila indukan tersebut susah
untuk dikawinkan atau susah untuk beranak itu biasanya menurunkan sifat tersebut ke anakannya. Jadi anakannya juga akan seperti indukannya. Karena kadang ada indukan domba walaupun beberapa kali dikawinkan itu susah banget untuk hamil atau bunting. Kadang walaupun bunting itu keturunannya akan mewariskan sifat dari indukannya, yaitu susah untuk beranak. Jadi faktor genetik itu sangat berpengaruh terhadap keturunannya. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi kemandulan atau susah beranak yaitu pengawinan domba secara paksa itu. Jadi pengawinan domba secara paksa dapat menyebabkan kemandulan. Mengapa seperti itu? Karena dengan kita memaksakan mengawinkan indukan domba tersebut dalam posisi tidak birahi, itu kemungkinan jadi hamilnya itu tipis banget atau persentasi kehamilannya sangat tipis dikarenakan domba tersebut dikawinkan dalam posisi tidak birahi. Jadi yang bagus kita itu harus tahu kapan masa birahi itu datang dan kita harus tahu ciri-ciri domba yang sedang birahi. Jadi apabila kita mengawin dalam posisi birahi, insya Allah domba tersebut akan cepat bunting lah. Jadi kesimpulannya, jika kita mengawinkan domba secara dipaksa atau dalam kondisi tidak birahi, kadang kita itu lalai, kita menyangkanya domba tersebut udah hamil, ternyata karena posisi pengawinannya dalam keadaan tidak birahi, jadi domba itu tidak jadi hamil. Dan kita juga tidak mengawinkan lagi karena kita tahunya itu udah hamil, udah dikawinkan. Jadi itu merupakan faktor kelalaian dari peternak tersebut. Jadi istilahnya berternak itu tidak tahu ilmunya lah. Istilahnya pinginnya cepat beranak, yang penting dikawinin. Itu biasanya untuk peternak pemula itu kayak begitu. Rupanya untuk penjelasan kali ini cukup sekian dulu. Buat rekan-rekan semua, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua di dalam beternak, supaya ternak kita cepat berkembang dan cepat banyak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.